Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Yang Allah muliakan kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh, mata'anallahu iyyakum bisihhati wal afiyah. Mudah-mudahan selalu Allah berikan kesehatan dan keafiatan. Yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Yang sedang menghadapi masalah, Allah berikan taufik dan pertolongan agar dapat menyelesaikannya dan menghadapinya sabar, syukur, dan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sebagaimana pagi hari ini Allah pertemukan kita di rumahnya, maka mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, pertama-tama mari kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah sama-sama. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan pengikut beliau ila akhir zaman. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Pada pertemuan kita tahun yang lalu, tahun 2022, sudah 2023, kita membaca tema al-balaghu muwakkalun bil mantiq. Apa yang akan dialami seseorang itu Allah wakilkan atau Allah serahkan, seperti apa dia menjaga pamanderan. Bila pamanderan tersebut baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Bila pamanderan tersebut tidak baik, maka dia akan dapat keburukan. Dan hukum dalam berbicara kurang lebih dengan hukum di jalan raya. Jadi aturan atau hukum dalam berbicara itu kurang lebih mirip-miriplah dengan hukum kita berkendaraan atau berada di jalan raya. Maksudnya tidak cukup hanya niat, tapi harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Kalau dalam ucapan tidak cukup niat baik, tapi juga harus dibuktikan dengan tutur kata yang baik. Di mana persamaannya, bahwa orang kalau sudah menyerempet atau menabrak di jalan raya, orang tidak pernah peduli biar berniat karena meranjah. Jadi orang seberatan orang mulai rumah kadada berniat meranjah, tapi ketika sudah menyerempet jatuh korban, maka di situ ada tanggung jawab, di situ ada pasal tuntutan. Dan itu juga kita berpandang bahwa kadang kita merasa tidak nyaman dengan ucapan seseorang sampai tersinggung, bahkan terluka. Padahal orang yang berpandang sedikit kadang hendak menyinggung kita, cuman kita merasa tersinggung. Maka seperti itu juga kita mesti berhati-hati. Bisa jadi kita sedikit pun tidak pengen dan tidak ada niatan hendak melukai hati orang lain, menyinggung perasaan orang lain. Tapi bisa jadi orang ada yang terluka hatinya, ada yang tersinggung perasaannya oleh ucapan kita, dan orang kadang mau tahu. Karena itu kadang-kadang tak salah berpandai dan kadang jadi masalah antara laki bini. Padahal nang bini tidak ada maksud menyinggung laki, nang laki pun juga sama. Cuman tersalah dalam memilih kata, salah dalam memilih kalimat, sehingga kalimat itu menyerempet perasaan dan hati lalu terluka. Dan orang tidak pernah mau tahu
ulun kada ada berniat hendak menyinggung pian, ulun kada peduli lawan niat pian, yang jelas hati ulun luka, maka ada tanggung jawab. Nah itu al-bala'u muwakkalun bil mantiq. Bahkan mun kada salah sudah ulun sampaikan juga kemarin, itu contoh sebuah kisah. Maka untuk menyegarkan lagi ingatan kita, ulun ulangi lagi kisah tersebut. Karena bisa jadi yang mendengar kemarin atau pada pertemuan sebelumnya ada jamaah yang berbeda. Maksudnya yang hadir pagi hari ini itu kada hadir pada pengajian kita sebelumnya. Seorang raja bermimpi giginya patah, maka atas bawah habis. Lalu raja ini merasa gundah hati, alamat apa maka bermimpi gigi patah. Jadi lalu raja pun minta cariakan ahli tafsir mimpi. Maka didatangkanlah ahli tafsir mimpi yang terbaik karena permintaan seorang penguasa. Setelah mendengarkan keterangan mimpi raja, ujar ahli tafsir mimpi, "Tuan Raja, mohon izin. Sepertinya mimpi Tuan Raja itu memberikan pertanda bahwa semua anggota keluarga Tuan Raja akan meninggal satu persatu dan Raja menghadapi semuanya, menamuni seberataan keluarga Raja satu persatu meninggal dunia, baik yang lebih tua maupun yang lebih muda. Karena masalahnya yang patah bukan satu, atas bawah habis." Jamaah yang dimuliakan Allah, kita yakin ahli tafsir mimpi itu sedikit pun tidak bermaksud membuat raja tidak nyaman, hanya sekedar menjawab apa adanya. Tapi kalau kita kategorikan, menurut dia penyampaian ahli tafsir mimpi itu masuk kategori kabar buruk atau kabar baik? Pasti itu kabar buruk. Semua keluarga pian akan meninggal dunia dan pian menghadapinya satu persatu. Siapa sih yang suka dengan kabar buruk? Termasuk raja. Raja pun tidak nyaman. Akhirnya ketidaknyamanan raja menyebabkan ahli tafsir mimpi itu kena pasal sikap perbuatan yang tidak menyenangkan. Kalau yang ini kan pasalnya itu dipenjarakanlah. Padahal salahnya apa? Hanya sekedar menjawab, itu pun diminta menjawab apa adanya. Tidak ada niatan untuk menyinggung, menyakiti atau membuat tidak nyaman. Tapi raja tetap belum puas, dicari lagi ahli tafsir mimpi yang kedua. Ternyata ahli tafsir mimpi yang kedua memberikan keterangan sama, lagi-lagi menjadi kabar buruk bagi raja. Raja tetap tidak senang, kembali dipenjara. Raja masih belum puas, cari lagi ahli tafsir mimpi yang ketiga. Sampai di 3 ini adalah kesimpulannya, mau sampai ke 10 kepanjangan pulang kita. Kita ambil hikmahnya. Jadi ahli tafsir mimpi yang ketiga ini mikir, padahal tidak ada yang salah, tapi kenapa harus dipenjarakan? Lalu setelah mikir, oh ternyata menurut ahli tafsir mimpi yang ketiga, ahli tafsir mimpi yang pertama dan kedua kurang bijak dalam memilih kata dan bentuk berita. Maka yang tadinya kabar buruk bagaimana diubah menjadi kabar baik, tapi tidak mengubah esensi atau makna dari tafsir mimpi itu. Kata ahli tafsir mimpi yang ketiga, Tuan Raja, mimpi Tuan Raja itu memberikan alamat pertanda bahwa Tuan Raja diberikan umur lebih panjang dari semua keluarga Tuan Raja. Sama kelola menghadapi yang lain matian tunggal ikungan. Jadi Tuan Raja diberikan umur lebih panjang dari semua keluarga Tuan Raja. Ini kan menjadi kabar baik ya. Maka raja pun senang. Akhirnya ahli tafsir mimpi yang ketiga selamat dan diberikan imbalan. Mun kita berpikir tidak ada beda, tanggal, tempat, waktu, ketika sudah ditentukan orang meninggal tidak berubah. Hanya bagaimana cara pemilihan kata membentuk suatu berita yang tadinya kabar buruk menjadi kabar baik. Dan semua orang senang dengan kabar baik.
Jamaah yang dimuliakan Allah, dan itulah sebuah contoh yang kita ambil hikmah. Nang kadang masalah jadi masalah kadang-kadang di rumah laki bini lantaran salah menyahut aja, bahkan bisa menyisakan sakit hati. Abahnya ulun tadi terpelecok, di mana gerang mandak mata hujan nang laki, itu menyisakan rasa tidak nyaman di hati. Abahnya menelpon ke rumah, ulun kecelakaan, meranjah pohon, kecelakaan tunggal. Lalu sahutannya, nang kaya apa kendaraannya kada apa-apa lah ya. Sakit hati nang bini. Kenapa? Lebih penting kendaraan dari ulun kali dikakuni. Itulah dahsyatnya sebuah kalimat. Makanya Allah berfirman, ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan qulu, ucapkan, qawlan sadida, perkataan sadid itu tepat, tidak sekedar benar. Tepat, sadid itu tepat. Kadang benar tapi tidak tepat, itu juga menyisakan hal yang tidak kita inginkan. Jadi benar dan tepat. Wa qulu qawlan sadida. Maka yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan tema tariqatul wusuli ila haqiqatil iman. Ternyata kemampuan seseorang untuk menjaga lidah, kedua bibir atau mulut, sehingga mampu mengontrol kalimat yang keluar itu adalah kalimat yang bermanfaat. Itu merupakan salah satu jalan mencapai hakikat iman. Tariqatul wusuli, jalan al-wusuli sampai ila haqiqatil imani, menuju iman yang hakiki. Wa qala sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengutip sabda Nabi, ujar sidin, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala, bersabda, la yablughul 'abdu haqiqatal imani hatta yakhzina min lisanihi. Rawahu Tabrani wa Diyar. Tidak akan mencapai seorang hamba akan hakikat iman sehingga yakhzina min lisanihi. Khazana yakhzinu itu satu akar kata dengan khazinah. Khazinah itu berangkas, tempat menyimpan benda-benda berharga. Wadah, tempat menyimpan benda-benda yang mahal. Artinya Rasul mengatakan bahwa seorang hamba tidak mencapai hakikat iman sehingga dia mampu kalimat-kalimat yang keluar dari lidahnya itu menjadi perbendaharaan yang mahal, yang layak untuk disimpan. Jadi kata-katanya bukan omong kosong. Kata-katanya bukan, mohon maaf kalau bahasa kitanya bukan liur basi, tapi betul-betul penuh dengan makna. Kalau tidak, qaulun ma'ruf, zikir atau tilawatul Quran. Mun kada qaulun ma'ruf atau zikir atau tilawatul Quran atau nasihat. Jadi kalau orang sudah terlalu mudah, gampang keluar dari mulutnya omong kosong, keluar dari mulutnya kata-kata yang tidak berguna, maka kalau itu terjadi pada diri kita, kita mesti sadar, berkesimpulan, aku belum mencapai hakikat iman. Tapi keluar dari mulut orang jangan dinilai negatif, tidak boleh kita. Itu urusannya. Yang jelas, al-mu'min mir'atun lil mu'min. Kalau melihat orang, Pak, bila berpandai itu banyak nang kada bermanfaatnya. Melihat orang, pertama kita dituntut untuk tidak memandang rendah orang lain, satu. Yang kedua, bagaimana kita bersikap
Bisa jadi itu cara Allah ingin mengingatkan kita bahwa perilaku itu masih ada dalam diri kita. Lakas-lakas bercermin tanpa mesti harus memecahkan cermin. Nah kayak kita umpama bercermin, lalu di cermin itu kan muncul bayangan kita. Lalu di bayangan itu ternyata kita melihat ada noda di wajah yang pada saat kita belum bercermin kita kada sadar. Nah orang kita melihat ada noda di wajah kita. Tapi melalui bayangan cermin itu kita tahu, karena pada bayangan cermin itu terlihat ada noda di bagian wajah. Maka pada saat itu sikap kita, apakah cerminnya yang kita bersihkan, apalagi cerminnya kita pecahkan karena tidak terima? Fokus kepada diri kita. Itu adalah cerminan diri kita yang harus kita benahi, tanpa harus memecahkan cerminnya. Jadi kalau Allah perlihatkan di depan kita hal-hal yang negatif ada pada orang lain, maka sikap yang lebih tepat buat kita bukan mencela. Itu bisa jadi Allah ingin memberitahu kita, sekiranya kada melihat di orang, kita kada sadar bahwa sifat itu masih ada di diri kita. Nah kalau umpama kita sudah bersihkan di diri kita, baru bagaimana kebaikan itu kita tularkan kepada orang lain. Dalam bentuk apa? Imam Abu Laith As-Samarqandi di dalam bukunya Tanbihul Ghafilin pada Babur Rahmati Wasyafaqah, kata beliau, apabila engkau melihat saudaramu menerima hukuman akibat kesalahannya, fala tal'anu, jangan engkau maki, wala tasubbuh, jangan engkau caci. Kenapa? Karena mencaci memaki menandakan sifat rahmat dan iba atau malas tidak ada dalam hatimu. Terus doakan, Allahumma arhamhu, ya Allah berikanlah rahmatmu kepadanya agar dia tidak lagi melakukan, agar dia tidak lagi harus menerima hukuman. Ya Allah berikanlah taubat kepadanya. Dan lebih sempurna kalau doa itu juga melibatkan diri kita. Allahumma gfirli wa lahu, Allahumma arhamni wa iyyak. Ya Allah rahmati ulun lawan inya ya Allah. Tapi itu tahap kedua, sesudah kita bermuhasabah. Jangan-jangan ini memang cara Allah untuk memadahkan bahwa perilaku itu masih ada di dalam diriku. Jadi kita tidak rugi. Ada istilah nang kaya lilin, menerangi orang tapi sementara kita hangus terbakar. Nah jamaah yang dimuliakan Allah, la yablughul 'abdu haqiqatal imani hatta yakhzina min lisanihi. Rawahu Tabrani wa Dhiya, riwayat Imam At-Tabrani dan Ad-Dhiya. Wa qala sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga bersabda, afdalus sadaqati hifdzul lisani. Rawahu Dailami. Afdal, sedekah terbaik. Sedekah terbaik adalah memelihara lidah. Ini kalimatnya universal. Memelihara lidah itu tidak sekedar menahan. Memelihara lidah itu kita mampu menjaga yang keluar adalah hal yang bermanfaat kepada orang lain. Jadi manfaat dari ucapan itulah bentuknya sedekah. Malah sedekah dalam bentuk materi atau benda itu tidak akan berarti kalau lidahnya tidak dijaga. Allah dalam Al-Quran menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau sia-siakan, jangan engkau hanguskan shadaqatikum, sedekah kamu, bil manni wal adha. Al man dan al adha itu adalah
perbuatan lidah. Nyawa kan ingat gajah kada unda nyawa. Padahal sudah 10 tahun yang lalu, rupanya susah payah 10 tahun itu terjaga terpelihara, ternyata terhanguskan ketika berucap jaka kada unda nyawa bahari nyawa ni kada tahu lalu dapat terima kasih. Padahal itu 10 tahun sudah terpelihara, hangus hanya lantaran ucapan yang tidak menyenangkan. Alman seperti dia yang telah menyelamatkan hidup seseorang. Padahal napa dan kita unjuk lawan orang tu titipan Allah juga, lawan kada banyak juga. Terbanyak yang kita pakai dan Allah unjuk ketimbang yang kita bariakan ke orang. Bahkan malu kalau kita berucap jaka kada unda nyawa baru. Jakanya Allah pang berucap jaka kada unda Allah nyawa nage apa juga. Dan ucapan kita didengar oleh Allah. Betapa dengan angkuhnya kita, seakan kita yang jadi Tuhan. Itu jaka kada undanya harapan kita kah jadi Tuhan. Wal ada atau ucapan-ucapan yang menyakiti. Ini udah bari lah, karena datang jangan lagi datang ke sini. Rajin-rajin lah nyawa begawi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia salat. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kenapa urun katakan apa yang kita berikan kepada orang itu sebenarnya kecil? Karena Allah menjadikan perumpamaan. Famathaluhu kamathalis safwanin alaihi turabun fa asabahu wabil fatarakahu salda. Nang orang tadi bababari bersedekah tapi muntung ada dijaga. Itu pamathaluhu perumpamaannya kata Allah kamathalis safwan, seperti batu yang licin, mulus licin. Alaihi turabun, di atasnya sedikit debu. Debu maknanya memang tanah, tapi ahli tafsir menyebutkan gubar. Debu itu sedikit. Nah, debu itu sedikit. Di atas batu yang mulus licin, fa asabahu wabilun, lalu diguyur oleh hujan yang amat deras. Itu perumpamaannya. Jadi ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan, seakan-akan seorang yang menyelamatkan hidup, lupa bahwa Allah yang telah menitipkannya, itu diumpamakan hujan yang amat deras, mengguyur debu yang sedikit yang nempel di atas batu yang licin. Fatarakahu sadda, hilang kada lalu sama sekali. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka dari itu afdhalus sadaqati hifdzul lisan, kontrol lidah. Bila berucap nang baik-baik aja, bila cagar kada baik ditahani. Bila cagar kada baik ditahani. Dan ini juga mencerminkan salah satu pesan Rasul yang artinya sekurang-kurang kita berbuat baik, kita tidak berbuat buruk terhadap orang lain. Sekurang-kurang kita berbuat baik, kada berbuat buruk kepada orang lain. Maka itu bisa kita pahami. Mun kada kau meringankan memberati, jangan. Mun kada kau membuat orang tersenyum, jangan bikin orang sedih. Itu sudah sekurang-kurang. Ini sudah menghibungi kada, malah malah orang sakit hati. Wa qala sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, dan Rasulullah juga bersabda, iyyaka wa naral mu'mini la tuhrikuka wa in asura kulla yawmin sab'a marratin fa inna yaminahu biyadillahi wa idza syaa'a an yun'ishahu na'ashahu. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wa naral mu'mini la tuhrikuka.
Jauhi api seorang mukmin, jangan sampai api itu membakar kamu. Wa in asura kulla yaumin sab'a marrat, sekalipun dia terjatuh dalam kesalahan setiap hari itu sebanyak 7 kali. Kita ulangi, ya jangan juga dicaci. Apa ujar Nabi? Sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufrun. Sibabul muslim wa fi riwayat sibabul mu'min. Sabba yasubbu, mencela, mencaci, mencela, memaki orang beriman itu adalah fiskun, dosa. Wa qitaluhu kufrun, sedangkan memeranginya adalah kekufuran. Fa inna yaminahu biyadillah, karena sesungguhnya tangan orang beriman sebelah kanan itu biyadillah, di tangan Allah. Ini kinayah. Wa idza syaa'a an yan'asha na'asha, urusan inya mendapat sanksi itu Allah, lain nyawa. Urusan perbuatannya itu Allah, karena bukan Anda. Tapi selama dia mukmin, tangan kanannya masih dipegang Allah. Jangan sampai ketujuh hendak mencaci. Walaupun kesalahan orang itu Nabi 7 kalinya ulangi dalam sehari, tidak pantas juga kemudian kita caci, kita maki. Maka Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah membicarakan dosa lidah ada 8. Nang 8 itu salah satunya ad-du'a'u 'alal khalqi, doa buruk terhadap makhluk. Mendoakan kada baik itu sebenarnya dosa. Sekalipun nang didoakan itu memang perbuatannya membuat kita jengkel. Minimal mendoakan kada baik itu tidak manfaatnya selain hanya tunduk dengan amarah nafsu di dalam diri kita. Itu tandanya kita dikuasai oleh nafsu dan amarah. Kalau kita mendoakan orang kada baik, sekalipun orang itu melakukan perbuatan kada baik, kenapa tidak mendoakan yang baik-baik aja? Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, petunjuk. Di dalam bab Ar-Rahmah wa Syafaqah juga Imam Abu Hurairah As-Samarqandi menyebutkan sebuah riwayat, innallaha la yarhamu man la yarham. Allah tidak akan merahmati orang yang di dalam hatinya tidak memiliki sifat rahmat. Bahkan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya tidak ada sifat rahmat. Dari mana kesimpulan itu? Dari sebuah hadis yang cukup populer. Apa kata Rasul? Tidak ada orang masuk surga dengan amal. Orang masuk surga dengan rahmat Allah. Wala anta ya Rasulullah, bagaimana engkau? Wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatih. Aku pun bukan dengan amalku, tapi dengan rahmat, dan aku Allah berikan rahmat. Bahkan Rasulullah SAW adalah wujud nyata rahmat yang Allah berikan kepada alam semesta. Maka itu kita kada usah amal, dijawab oleh Imam Al-Ghazali di dalam bukunya Ayyuhal Walad. Bujur Jasidin, memang kita ini masuk surga bukan sebab amal, tapi semata-mata rahmat Allah. Tapi Jasidin, Allah kada merahmati kita kada beramal. Itu mah hayal ngarannya. Amal itu tetap penting. Kenapa? Karena amal itulah wasilah atau jembatan sehingga untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Lalu sebab kita beramal, yang disuruh digawi, yang dilarang kita tinggalkan, dengan sebab itulah Allah memberikan rahmat. Dengan rahmat itulah Allah masukkan kita ke surga. Coba jangan umpama semata-mata amal. Tukang begawi pian bepaluhan dari jam 8 sampai jam 5,
130-150 ya sehari. Yang sembahyang kita sampai bepaluhan, balasannya surga. Maka surga nang mala ainun ra'at wala udhunun samiat, mun kada rahmat Allah nya kada dapat pang gitu. Karena rahmat Allah, Allah menghargai, Allah mengapresiasi ketaatan dan kepatuhan kita terhadap aturannya. Allah apresiasi, Allah balas dengan rahmatnya. Tapi mun kita kada menggawi yang disuruhnya, mau datang di mana dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala? Itu ketinggian ilmunya. Unda biar kada beramal aja, kada papa masuk neraka asa dengan rahmat Allah. Itu kehendak pian. Kehendak pian itu Allah kada nak itu kehendak pian. Tidak ada apa-apa aja masuk neraka. Ada penyembah yang penting dah masuk neraka dengan rahmat Allah. Itu ujar pian maka itu tentu Allah merahmati pian dengan perbuatan seperti itu. Itu dipermainkan oleh perasaan. Dipermainkan oleh perasaan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iyyaka wa naral mu'mini la tukhlifuka. Jangan sampai api orang beriman itu, kalau bahasa kitanya, selama orang itu beriman, sekalipun ia mengulangi kesalahannya 7 kali dalam sehari, selama ia beriman, mengatulahani sebenarnya, jangan tapi dicaci, jangan tapi dimaki. Soal gawiannya ada aja Allah sudah mengurusi, kenapa kita repot-repot kayak kita harus menghakimi? Ada aja Allah, doakan yang baik-baik aja. Mendoakan yang baik itu menandakan bahwa dalam hati kita dikuasai emosi amarah, dikuasai amarah. Nah kayak para Rasulullah disakiti di Taif, orang-orang berpendidikan mempersekusi orang menghasut ya, orang berpendidikan menghasut, preman mempersekusi anak-anak, dibekali batu. Kedua ini bukan batu, bekalnya lato-lato lah, teretok. Ini mana tuh ini? Dibekali batu, dihasut. Beberapa hari Rasul di Taif, bukan sambutan hangat, dipersekusi, dihasut, dicaci, sehingga anak-anak merasa tidak bersalah melemparkan batu kepada Nabi bersama Zaid bin Harisah. Batal Nabi pulang lagi ke Mekah. Sebelum perjalanan pulang kan riwayatnya malaikat Jibril siap untuk membalaskan atas perbuatan tidak berkemanusiaan. Puja Nabi, Allah maghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Rasul memahami kenapa mereka seperti itu. Nabi tidak hanya sekedar melihat perbuatan mereka, mereka pun sebenarnya korban informasi. Ya Allah ampuni mereka, bukan karena mereka melakukan kejahatan itu, tapi mereka tidak tahu ya Allah. Fa innahum la ya'lamun. Sebab sebelum Nabi dan Zaid bin Harithah yang mendampingi beliau tiba ke Taif, itu orang-orang Mekah sudah duluan menyewa bazar-bazar, disewa, dikirim untuk menebarkan hoax, berita bohong, sehingga terhasut warga yang ada di Taif dari kalangan Bani Saqif. Padahal Bani Saqif terkenal orang berpendidikan, masyarakat yang berkelas, tapi tidak menjamin ternyata orang yang berkelas pun bisa juga terhasut. 3 tokoh utama, 3 bersaudara sebagai otak dari semua perilaku yang tidak menyenangkan. Hingga Nabi menghadapi itu, tapi ternyata bagaimana? Tidak ada emosi sama sekali dalam hati Nabi. Tidak ada amarah, yang ada sifat kasih sayang. Allah maghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Kita Nabi bukan, dan ada hanya amarah dalam hati kita. Memandir itu nyaman panglah belum akui juga. Muntah anak seorang dua pun juga. Ini kita saling mengingatkan aja dulu. Mudah-mudahan kita kawan mengamalkan. Minimal kita tahu dulu lurungnya
persoalan kemudian kita diberikan kemampuan melangkah atau tidak, mohon kepada Allah, kuatkan ya Allah bisa melangkah. Amun nang minimal kita tidak bekali kada tahu itu nang jaranang papas bahabis ranjah berait. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rawahul Hakim, itu riwayat Imam Al-Hakim. Wa qala sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam, aymanur rajuli wa ash'amuhu ma baina lihyaihi. Wa rawahu at-Tabrani. Ayman al-yumnu tu al-barakah. Ash'am itu kebalikan, sial. Jadi orang menjadi paling berkah dengan orang yang menjadi paling sial terletak pada baina lihyai, antara dua jenggot. Maksud dua jenggot itu, jenggot pertama kumis, jenggot kedua yang ini yaitu mulut. Orang akan menjadi paling berkah atau sebaliknya, tergantung. Dan kayak ini menjaga lidah ya Nabi. Menghadap jadi orang bejo atau jadi orang bejat, silahkan. Tolak ukurnya adalah perhatikan tutur kata. Perhatikan tutur kata. Rawahu At-Tabrani, riwayat Imam At-Tabrani. Wa qala sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, inna a'dhaman nasi khataya yaumal qiyamati aktsaruhum khawdan fil batil. Rawahu Ibnu Abi Dunya mursalan. Sesungguhnya manusia yang paling besar dosa dan kesalahannya kelak pada hari kiamat, nang paling suka, paling sering menyelam dalam obrolan batil. Ada berkunjung lagi menyelam sekali. Itu orang yang paling besar dosanya kelak pada hari kiamat. Ketujuh, memanderakan enam kada baik, sekedar mengingatkan ulang. Walaupun ulun yakin pian pernah mendengar ceramah yang akan ulun sampaikan dari seorang habib. Apa kata beliau di depan jamaah? Saya menduga kuat Vanessa Angel sekarang mendapatkan kemuliaan dari Allah di dalam kuburnya, kata beliau. Tahu pian Vanessa Angel? Kalau ikut infotainment pernah mendengar Vanessa Angel. Tahu sebabnya, kata beliau. Kenapa aku menduga kuat seperti itu? Karena aku mendengar kisah guruku Habib Umar, kata beliau, menceritakan ada seorang saleh wali Allah bermimpi bertemu dengan seorang penjajah komersil ya, atau PSK. Mohon maaf. Allah pertemukan di dalam mimpi setelah perempuan itu meninggal dunia. Ternyata dalam mimpi itu di alam kuburnya menjadi wanita yang paling dimuliakan, bagai ratu. Heran orang saleh ini, lalu bertakun, kenapa? Apa sebabnya? Jadi ujar si perempuan tersebut, hari pertama aku dikubur, udah babak belur, pupuhi malaikat bahasa kita, karena gawian di dunia tadi. Hari kedua tambah berat siksaan sampai hari 40. Ternyata di hari ke-41 berubah, yang tadinya siksaan menjadi sebuah kenikmatan, dimuliakan. Heran. Ternyata sebabnya, kata si perempuan tersebut, kalau ulun alih bahasa ke bahasa kita lah, Kiai sampaikan kepada ibu-ibu arisan di dunia, nang ketujuh ngurumpi, sampaikan terima kasih ulun. Mereka itulah sebabnya ulun di hari ke-41 ulun ampi disiksa, tapi ulun mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Sampaikan terima kasih ulun kepada ibu-ibu yang suka ngurumpi, suka menggosip, yang suka memander ulun setelah ulun meninggal dunia. Kenapa?
setiap orang yang membicarakan keburukan ulun di dunia, Allah ambilkan dari nilai sholatnya, Allah berikan ke ulun. Allah ambilkan nilai puasanya, Allah berikan ke ulun. Semakin banyak yang memandir ulun setelah ulun meninggal dunia, kebaikan-kebaikan mereka diberikan Allah kepada ulun. Makanya ulun tolong sampaikan terima kasih. Maka dari itu hati-hati, ada kerasaan saldo kebaikan kita terbobol, ya kan? SMS banking itu telah terjadi transaksi jalan. Kita nang transaksinya kita memandir urah. Lalu kata Habib yang berceramah tersebut, dan pada saat Vanessa Angel meninggal dunia, se-Indonesiaan memandirakan termasuk media masanya. Memandirakan keburukannya aja. Se-Indonesiaan. Bayangkan sekiranya setiap nang memandir kebaikannya ditransfer ke saldo Vanessa Angel, ditransfer ke rekeningnya. Makanya aku menduga kuat bisa jadi bukan aku mendukung dengan profesinya di dunia, tidak. Aku ingin mengingatkan hati-hati memandir aib orang lain sekalipun orang sudah meninggal dunia. Hati-hati kalau bila timbul setelah memeriksa saldo 0, padahal susah payah kita mengumpulkan, tertatih-tatih kita beramal bersedekah. Sekali membuka 0, apa sebabnya? Kena hack. Kita juga ketujuh memandir aib orang. Apakah orang itu masih hidup ataupun sudah meninggal dunia? Rasulullah la tasubbul amwat. Jangan kau caci orang yang sudah meninggal. 99 keburukan, hanya satu kebaikan. Kita tidak boleh membicarakan yang 99, kita hanya dibenarkan membicarakan yang satu. Memang ada pengecualian, tapi begitu ketat persyaratannya. Apa pengecualiannya? Dia bisa baca kitab Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq tentang larangan mencela orang yang meninggal dunia. Kitab Fiqh Sunnah kalau versi Arab masih jilid pertama. Baru pagi Sabtu tadi ulun bacakan di Masjid Muhammadiyah Sungai Miai. 99 tuh keburukannya, satu kebaikannya. Ya kada boleh kita memandang yang 99. Urusan itu keburukannya itu sudah ada Allah nang menangani, kan usahlah kita nang kayaknya nang harus menghakimi lagi. Allah sudah nang menanganinya. Lalu apa wewenang kita? Hanya menyebabkan kita umat jadi rugi. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inna a'dhaman nasi khataya yaumil qiyamati aktsaruhum khawdan fil batil. Manusia yang paling besar dosanya pada hari kiamat yang paling sering, paling ketujuh, menyelam dalam pembicaraan yang batil. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya secara mursal. Wa qala sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, al-jannatu haramun ala kulli fahishin an yadkhulaha. Ini penceramahkah, kada penceramahkah, bila bepander carobok. Fahish itu kata-kata keji yang orientasinya itu porno wicara, itu fahish. Fahsya jamaknya. Makanya Rasul lastul la'anan wala fahasyan. Aku tidak diutus oleh Allah dengan watak suka memaki mencaci. Aku tidak diutus oleh Allah dengan watak suka berbicara yang porno. Lastul la'anan wala fahasyan. Al-jannatu haram, surga itu haram. Terhadap siapa? Ala kulli fahishin, terhadap setiap orang yang suka berbicara kotor, an yadkhulaha, untuk memasukinya. Penceramahkah, kada penceramahkah, pelawakkah, kada pelawakkah,
Kalau jualannya adalah kalimat-kalimat porno, maka masuk dalam hadis ini. Dan ini nasihat buat kita sekali lagi. Kalau kita melihat ada orang nangkai itu, jadikan cermin, itu aja, jangan mencela orang itu. Jadikan cermin. Urusan inya, ya inya menanggung. Kata Sayyidina Ali, jangan kita mengorek-ngorek, mencari-cari aib kesalahan orang lain. Jangan habiskan energi dan waktu kita mencari-cari, mengorek-ngorek aib dan kesalahan orang lain. Kenapa? Karena kelak pada hari kiamat kita tidak ditanya oleh Allah tentang kesalahan dan aib orang. Kita ditakuni itu tentang kesalahan dan aib kita. Nah, kita pertanggungjawabkan. Apa kita menghabiskan energi mencari aib orang lain? Mungkin kita hari kiamat kada dipertanggungjawabkan, kada ditanya tentang aib orang, tapi tentang aib kita. Maka gunakan waktu yang ada untuk berbenah. Bila melihat ada yang kada baik di orang, bercermin kita. Kalau pina itu cara Allah mengingatkan, menyadarkan kita ternyata perilaku itu masih ada dalam diri kita. Rawahu Ibnu Abi Dunya wa Abu Nu'aimin fil Hilyati, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan Abu Nu'aim di dalam Al-Hilyah. Pada 6:30 sudah, barangkali ini yang dapat ulun sampaikan pas satu bab ya. Thariqul wusuli ila haqiqatil iman. Makanya di awal-awal materi kita qala tabi'i, generasi tabi'in berkata, adraktu min kalamis salaf, aku menemukan di antara perkataan yang terdahulu, berarti itu generasi sahabat, itu di awalnya. Halaman 5 tuh ada tuh, di halaman 5. Halaman 5 itu di alinea kedua. Walaqad qala ba'du tabi'ina, sebagian tabi'in berkata, adrakna as-salafa, kami menemukan para salaf, orang yang terdahulu. Kalau tabi'in berkata berarti sahabat yang dimaksud. Wa hum la yarawna al-ibadata fi shaum, mereka tidak memandang ahli ibadah itu ketika orang rajin puasa, bukan itu ukurannya. Wala fi shalah, tanda orang ahli ibadah itu bukan banyaknya sholat, tapi walakin fil kafi an a'radin nas, tapi seberapa mampu untuk menjaga lidah sehingga tidak mencabar harga diri orang lain, kehormatan orang lain. Kenapa ukurannya bukan sholat, bukan puasa? Karena mereka sudah rajin sholatnya, di situ sudah sama, tidak bersaing lagi. Persaingan mereka sebagai ahli ibadah adalah mampu nggak untuk kontrol lidah. Bukan hanya kada penyembah, ya kada. Artinya kalau di bintangan sholat mereka sudah sama bersaing, di bintangan puasa mereka bersaing. Yang membedakan lagi di situ, seberapa mampu menjaga lidah sehingga tidak merenggut kehormatan orang lain. Nah, barangkali ini yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah dan khilaf, lebih-lebih sebenarnya materi ini lebih tertuju kepada ulun, karena ulun nang bepander, mungkin mendengarkan aja kan. Ulun nang bepander. Bisa jadi tidak ada niat untuk melukai perasaan, tapi ada yang hati terluka, tidak menutup kemungkinan. Karena itu sebelum ulun tutup, minta ampun, minta maaf. Jika ada hal-hal yang khilaf atau yang kurang nyaman, minta halal, minta ridha. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma maghfura mubaraka wa tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka al-nusyur. Asbahna wa asbaha al-mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa hudahu wa barakatuh, wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'da.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته